yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TNI, ya kan, itu adalah expedite, implement, and accelerate. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian paling bawah, the president executive of this company are appointed directly by me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsu Santo. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya enggak? Si jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign edge-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok tandanya pakai kertas gitu. Aduh, Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget. Orang kantornya masih sepi, masih apa ya, masih bunga belum ada gitu. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi. Kita orangnya direct. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu nggak kenal saya. Silahkan cek deh. Mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita nggak. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA, yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Gini itu ya. Oke. Cukup. Iya. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya. Makasih. Prancis beli pesawat tempur baru Rafale cuma 5,5 miliar US dollar. Indonesia sampai 8,1 miliar US dollar. Mohon penjelasan dari Pak Prabowo Subianto. Kenapa selisihnya sampai 2,6 miliar US dollar? Ini uang rakyat, Pak. Kok bisa selisih harganya sebesar itu? Mana staf ahli Menhan? Bantu jawab. Mana para pendukung 02? Jangan tutup mata dong. Jangan nangisin orang yang nggak bisa kerja dan merugikan anggaran negara. Buzzer-buzzer 02 pasti diam atau bilang, wah orang ini provokatif. Woi, ini uang rakyat. Jelaskan. Ibu-ibu kita di pasar beli cabai saja selisih 1.000 rupiah. Dikejar, ditawar. Ini kok bisa selisih 2,6 miliar US dollar. Kalau beli pesawat saja bisa di markup,
Gimana bikin program makan siang gratis, susu gratis, impor 1.500.000 sapi? Wah, gimana mau jadi presiden? Bahaya, sangat berbahaya. Saya jadi teringat Ganjar Pranowo jadi gubernur, ada pemborong proyek bangunan sekolah asal-asalan pasang batu bata saja diancam dilaporkan ke kejaksaan. Untuk rakyat jangan dikorupsi. Itu kata-kata Ganjar ke pemborong. Nah, jangan asal-asalan kerja. Nah, ini gimana? Prabowo Subianto sebagai menhan harus menjelaskan kenapa selisihnya sangat besar. Kita rakyat hanya mohon penjelasan. Kalian pada inget gak baru-baru ini itu banyak konten kreator nangis. Oh iya benar. Ya, gara-gara ngelihat Pak Prabowo didesak pada saat debat. Oh iya benar. Ya, benar. jujur, saya nonton debat itu dan saya juga tersentuh melihat ekspresi Pak Prabowo. Saya juga pengen nangis. Nangis. Tapi saya tahan air mata saya. Kenapa? Karena saya sadar saya masih miskin. Oh iya. Ya. Iya benar. Ngapain saya nangisin orang kaya? Iya, Harusnya saya nangisin kehidupan saya dong. Iya, benar, Pak benar. Prabowo cuma didesak Pak Anies sama Pak Ganjar, saya didesak kehidupan. Iya benar. Ngapain saya tangisin? Nih, lu mau tahu gak alasan gue milih Prabowo kenapa? Prabowo itu orangnya tegas coy, berani. Terus udah gitu dia itu didukung para ulama. Makanya gue pilih Prabowo. Tapi itu dulu tahun 2019. Kalau sekarang mah sorry ya. Kalau ada dukungan yang benar, bukan dukungan rekayasa. Kalau polling bisa kita pesan, ya kan, asal bayar kan. Lo bikin ya polling gue 80%. Yap, saya kira itulah videonya. Saya kira cukup menghibur, tetapi yang lebih menarik dari video tadi adalah di mana Ibu Koni dan juga Ibu Sri Mulyani, saya kira dua Srikandi kita ini memang betul-betul berani dan mengkritisi keganjalan-keganjalan persoalan anggaran yang dipakai oleh Menhan, yaitu Prabowo. Yap, dengan keberanian-keberanian yang dilakukan oleh Ibu Koni dan juga Ibu Sri Mulyani membuat kita semakin semangat dan juga menjadikan angin segar bagi kita bahwa tokoh-tokoh besar seperti Ibu Koni dan juga Ibu Sri Mulyani ini memang betul-betul peduli terhadap rakyat dan tidak pernah berpikir persoalan risiko yang akan dihadapi demi bagaimana agar bisa membuka niat jahat dan kelakuan buruk Prabowo yang selalu hanya berpikir persoalan kehidupannya dan juga untuk memperkaya dirinya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Koni dan juga Ibu Sri Mulyani ini kita harus dukung penuh agar negara kita terhindar dari orang-orang rakus seperti Prabowo, Jokowi dan juga keluarga-keluarganya Jokowi yang memang perilakunya sudah memuakkan dan tidak layak untuk diberikan kesempatan lagi untuk memimpin negara ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton dan saya akhiri dengan ucapan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.